Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat insan mengaji, bagaimanakah proses turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahyu pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi. Sebelumnya Rasulullah suka berkhalwat atau menyendiri di dalam gua. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, wahyu pertama kali turun kepada Rasulullah dalam bentuk mimpi yang benar tatkala Rasulullah sedang tidur. Dan tidaklah Rasulullah bermimpi kecuali mimpi tersebut datang seperti cahaya subuh yang sangat jelas. Ada seseorang yang mimpinya tidak jelas, seperti main-main, kadang seperti tiba-tiba berpindah dari satu kota ke kota lainnya, atau tidak kejelasan lainnya. Adapun mimpi Nabi sangatlah jelas. Kata para ulama, ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan Nabi langsung bertemu dengan malaikat, akan tetapi diberi mukadimah dengan datangnya mimpi agar beliau siap untuk menerima wahyu dalam bentuk datangnya malaikat Jibril alaihi salam. Sebagai pendahuluan bagi Nabi untuk bertemu dengan malaikat Jibril yang akan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami beberapa keajaiban-keajaiban sebelum menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar batu memberi salam kepada beliau. Sebagaimana dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang. Hadis riwayat Muslim nomor 2277. Kejadian yang kedua, dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil oleh dua malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat lainnya. Mereka menelentangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membelah dada dan mengambil jantung Nabi, kemudian membersihkannya. Tentunya Nabi sangat kaget dan ketakutan ketika ditangkap dan ditahan oleh dua malaikat yang hendak membelah dadanya. Yang ketiga, ru'yah sholihah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bermimpi selama 6 bulan, di mana mimpi tersebut benar-benar terjadi. Seringnya Rasulullah bermimpi membuat beliau ingin berkhalwat. Beliau ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Beliau kemudian berkhalwat dan bertahanus atau beribadah di Gua Hiro. Aisyah menuturkan, kemudian Nabi dijadikan Allah menyukai berkhalwat atau menyendiri. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Gua Hiro dan beribadah di sana untuk beberapa malam sebelum ia kembali ke istrinya Khadijah. Ia membawa bekal untuk berkhalwat. Kemudian beliau kembali ke Khadijah lalu menyiapkan bekal seperti itu lagi sampai datangnya malaikat Jibril alaihissalam dan beliau berada di dalam Gua Hiro. Demikianlah kegiatan Nabi. Beliau berbekal untuk pergi ke Gua Hiro. Jika bekal beliau habis setelah beberapa malam, maka Rasulullah turun untuk mengambil lagi makanan dari istrinya Khadijah dan kembali ke Gua Hiro. Sebelum datang malaikat Jibril, Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah di Gua Hiro. Para ulama khilaf apa yang dilakukan Nabi di Gua Hiro. Ada yang berpendapat, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah beribadah seperti ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Walau akhirnya menimbulkan pertanyaan, dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ibadah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Gua Hiro adalah
memberi makan kepada fakir miskin. Ada pula yang mengatakan bahwa Rasulullah beribadah dengan tafakur, memikirkan keagungan penciptaan alam semesta. Ada yang mengatakan bahwa ibadah Nabi dengan berkhalwat maksudnya adalah meninggalkan kemaksiatan, karena Mekah ketika itu dalam keadaan rusak, dan kita tahu bahwasanya dari Gua Hira Ka'bah dapat dilihat secara langsung. Begitupun dengan kondisi Mekah, seakan-akan Nabi duduk termenung di situ melihat bagaimana rusaknya kota Mekah, dan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjauhinya. Menjauhnya seseorang dari kemaksiatan itu adalah ibadah tersendiri. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala meninggalkan kaumnya yang musyrik, maka beliau berkata, Ini zahab ila Rabbi. Aku ingin pergi kepada Rabbku. As-Saffat 99. Wallahu a'lam bishawab. Ibadah seperti apakah yang dilakukan Rasulullah saat beliau berkhalwat sampai akhirnya datang malaikat Jibril alaihissalam menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat insan mengaji, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat menjadi rasul merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat, yang diantaranya Allahu yastafi minal malaikah rusula wa minan nas innallaha sami'un basir. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kerasulan itu merupakan istifa atau pilihan, bukan satu perkara yang bisa diusahakan atau diupayakan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau menjadi nabi dan rasul merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun proses Nabi berkhalwat, maka itu hanya kebetulan, karena memang Nabi tidak berniat untuk menjadi nabi. Bahkan tatkala datang malaikat Jibril, Nabi pun kaget dan khawatir akan tertimpa suatu kemudaratan pada dirinya. Aisyah menuturkan ceritanya. Maka malaikat Jibril mendatanginya di Gua Hira, lalu berkata, "Bacalah." Nabi menjawab, "Saya sungguh tidak bisa membaca." Beliau menuturkan, lalu ia memegangku dan mendekapku hingga aku sangat kepayahan. Kemudian ia melepaskanku dan berkata, "Bacalah." Aku berkata, "Sungguh aku tidak bisa membaca." Lalu ia memegangku dan memelukku kembali untuk yang kedua kalinya hingga aku sangat kepayahan. Kemudian ia melepaskanku lalu berkata, "Bacalah." Aku kembali menjawab, "Sungguh aku tidak bisa membaca." Ia pun memegangku, mendekapku dengan erat untuk ketiga kalinya hingga aku pun sangat kepayahan. Kemudian ia melepaskanku. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, sampai kepada ayat Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak manusia ketahui. Kata para ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lam akra," tetapi ma'ana biqori, yang artinya saya tidak bisa membaca sama sekali. Ini tersebut di dalam kitab Fathul Bari bab 1 nomor 24. Ini artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis.